Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah, ketemu lagi dengan kita di podcast Instan Informasi seputar kesehatan. Oke, ketemu lagi dengan kita, dengan saya Nabila Fatarani sebagai host Dan saya Novia Putri sebagai co-host. Oke, hari ini kita akan bahas apa teh? Hari ini kita kedatangan tamu teh Dari ibu dan anak. Ya, Bahas tentang ibu dan anak teh. oke. Nah, kalau ngebahas ibu dan anak kayaknya kita bahas imunisasi kali ya, Teh, Iya. ya? Sebelumnya kita perkenalan dulu teh. Boleh. Kita perkenalkan dulu narasumber kita. Mangga Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Teh Nabila sama Teh Novi. Iya. Hai sahabat-sahabat Puskesmas Balenda. Perkenalkan, saya Hairani Koriha, biasa dipanggil Bi dan Rani. Oke, karena kita sudah kenal ya sama Bidan Rani. Iya. Terus kayaknya sahabat-sahabat Puskesmas Di juga udah rumah. nggak asing Nah, ya sama Apalagi Bidan sama Rani. ibu-ibu yang punya bayi, Ya, bayi Bidan dan Rani. balita ya. Karena kan kalau imunisasi identiknya sama bayi ya Teh Iya. ya. Langsung aja kali ya Teh ya. Daripada boleh. sahabat-sahabat di rumah makin penasaran, Penasaran. kita langsung aja tanyain sama Bidan Rani. Nih teh, kalau imunisasi itu apa sih teh? Imunisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita. Biasanya pada pemberiannya itu berupa vaksin teh. Vaksin itu adalah antigen mirip sejenis patogen penyakit gitu yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga nanti tubuh melakukan respon kekebalan. Si sistem kekebalan akan merekam sehingga pada saat nanti di kemudian hari kalau ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, dia sudah merespon untuk menghadang penyakit tersebut sehingga seseorang itu tidak terjangkit penyakit tersebut. Oke, nah Teh biasanya kalau imunisasi yang diberikan untuk bayi apa aja sih? Banyak teh. Banyak. Mulai dari pas lahir itu kita berikan hepatitis atau HBO. Itu biasanya di usia 0 sampai 24 jam. Kemudian bagi ibu-ibu yang positif hepatitisnya, dia akan diberikan lagi anaknya tambahan HBIG imunisasinya. Itu khusus untuk yang ibu hamil dengan hepatitis positif ya. Terus nanti di usia 1 bulan ditambah lagi tuh imunisasi BCG, itu mencegah penyakit TBC. Pasti Teh Nabila sama Teh Novi ada tuh di tangan sebelah kanan. Iya. Itu ada kayak bekasnya. Kayak bekas gitu ya, ada Nah, itu bekasnya tuh berarti BCG. BCG diberikan 1 bulan. Terus nanti ada lagi imunisasi polio. Nah, biasanya ditetes tuh 4 kali pemberiannya dengan jarak 1 bulan. Di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Terus ada lagi DPT. Nah, kalau sekarang kita pakainya Dinas Kesehatan Kombe 5 atau Easy 5 itu 5 vaksin: difteri, pertusis, tetanus, hepatitis, lebih lengkap HIV. Nah, itu di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jaraknya 11 bulan. Nanti ditambah lagi, ada lagi PCV. PCV untuk mencegah penyakit pneumonia. Sama usianya 2 bulan, 3 bulan, terus nanti 1 tahun. Terus ada lagi rotavirus, itu untuk mencegah penyakit diare. Rotavirus ini diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian 9 bulan ada lagi campak. Nah, ada juga yang polio injeksi teh. Kita namanya IPV. IPV ini diberikan pada usia 4 bulan, yang IPV 2-nya pada saat usia 9 bulan. Terus nanti umur 1 tahun PCV 3, 18 bulan DPT booster, dan 18 bulan itu double sama campak booster atau campak lanjutan. Banyak ya. Banyak ya. Kayaknya ibu-ibu sahabat-sahabat di rumah juga sebetulnya kalau dihafal juga lumayan banyak ya. Iya, Tapi makanya nggak usah selalu ada khawatir, nggak usah ada buku khawatir kayaknya. karena di buku kaya udah ada. Ada di buku Ada KIA. bulannya, Jadwalnya. jadwalnya Ada. kapan diberikannya. Sebetulnya nggak usah bingung juga ya. Nggak usah Bu, bingung. Bu, Pokoknya juga. ibu-ibu yang udah hamil pasti dapat yang namanya buku pink. Disebutnya buku pink, buku KIA itu. Itu kalau cetakan lama bolak-balik. Ada bagian ibu, ada bagian anak. Nanti di bagian anak ada imunisasi. Di situ ada jadwal pemberian Ya, imunisasinya. nggak usah khawatir, nggak usah Iya. dihafal juga karena banyak ya Teh Iya. ya. Takutnya nanti nggak kehafal kalau dihafal. Iya. Teh, Ya. kalau misalnya kenapa sih imunisasi itu penting? Imunisasi itu penting, Teh Novi, biar kita itu
mencegah tertular oleh penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Kayak penyakit-penyakit kayak polio, lumpuh layu, campak, ya. Kemudian difteri yang menyerang ke saluran pernapasan, tetanus ya, kejang-kejang yang menyerang ke otot gitu ya. Nah, si penyakit-penyakit itu bisa kita cegah dengan imunisasi. Jadi si imunisasi ini bisa mencegah kita terkena penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi, atau penyakit-penyakit yang tadi ya yang bisa menyebabkan kecacatan, menyebabkan kematian gitu. Nah Teh, terus apa sih bedanya? Tadi kan ada polio nih, polio 1, 2, 3, 4 sama yang kalau di Jawa Barat dulu tuh ada pin polio tahun lalu. Apa tuh Teh bedanya? Nah, kalau polio itu yang kita berikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu berupa tetes Teh. Namanya BOPV. Jadi dia mengandung stereotip atau tipe 1 dan tipe 3. Itu tetesannya. Sedangkan yang waktu PIN itu karena ada kejadian waktu itu di daerah Purwakarta. Karena pada saat ada kejadian di daerah Purwakarta lumpuh layu dan dicek ternyata itu bakteri tipe 2. Makanya kita melakukan PIN polio yang jenisnya itu NOPV. Dua-duanya merupakan vaksin hidup yang dilemahkan, tapi beda jenis. Kalau yang tetesan yang secara rutin, yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yang 4 kali itu BOPV, tipe 1 dan tipe 3. Kalau yang PIN kemarin yang se-Jawa Barat, serentak, nah itu tipe NOPV atau tipe 2. Oke. Nanti kan kalau untuk pin polio di Jawa Barat kan tahun lalu nih, 2023. Terus gimana nih untuk bayi-bayi yang nggak kebagian di 2023? Apakah ada juga menyediakan ataukah gimana Teh nih? Tenang, bagi teman-teman yang belum terpapar oleh NOPV, sebenarnya kenapa kita melakukan PIN NOPV ya? Itu karena ada kejadian kan. Jadi itu ada kejadian, makanya kita melakukan PIN, melakukan pekan imunisasi nasional, terutama pekan imunisasi yang khusus di Jawa Barat itu ya, yang NOPV. Nah, bagi teman-teman atau bagi bayi yang tidak terpapar atau tidak diberikan imunisasi NOPV, dia akan mendapatkan herd immunity. Nah, itu jadi, apa, herd immunity itu kayak kekebalan massal Teh. Kekebalan komunitas. Jadi bagi bayi-bayi yang sudah diimunisasi NOPV, otomatis dia akan membuat kekebalan kan badannya, dan itu akan menyebar sehingga dia akan membuat kekebalan secara massal. Bagi bayi-bayi yang tidak diberikan NOPV, maka dia akan ikut kebal. Karena terlindungi. Jadi kalau udah ada penyakit karena banyak yang diimunisasi, jadi si penyakitnya udah hilang aja gitu. Jadi orang yang tidak diimunisasi terlindungi oleh orang-orang yang diimunisasi. Tapi hati-hati Teh Nabila. Takutnya nanti masyarakat biarin nggak diimunisasi, soalnya kan ada yang diimunisasi. Jadi nggak sedikit juga kali. Sebenarnya itu diperuntukkan bagi bayi-bayi yang tidak diperbolehkan atau kontraindikasi terhadap imunisasi. Jadi mereka ikut terlindungi sama bayi-bayi yang diimunisasi. Jadi kalau ibu-ibu, bunda-bunda yang punya bayinya yang sehat-sehat, tetap imunisasi biar bisa menimbulkan kekebalan buat yang lainnya. Menarik itu Nabila. Berarti tetap memang harus diimunisasi. Tetap. Terus nih Teh, apa sih efek samping imunisasi? Banyak orang yang takut ya dengan efek samping. Sebenarnya nggak semua pemberian imunisasi itu menimbulkan efek samping loh Bunda. Hanya beberapa imunisasi saja yang menimbulkan kekebalan. Yang menimbulkan efek samping. Misalnya bekas suntikannya jadi bengkak gitu. Itu masih hal-hal yang wajar efek sampingnya. Kayak bisul gitu biasanya. Bisul itu kalau BCG, tapi sebenarnya itu didiamkan saja. Nanti jadi cemang gitu ya, ngebekas itu nggak apa-apa. Terus kalau DPT biasanya dia agak bengkak dikit, tinggal dikompres, nggak apa-apa. Itu masih hal-hal yang wajar. Atau mungkin bisa jadi demam efek sampingnya, kayak imunisasi DPT tuh biasanya jadi demam 1, 2, 3 hari. Itu juga tidak apa-apa, tinggal diberikan saja ASI yang lebih banyak, kemudian juga dikompres pakai air hangat dahinya, dan diberikan obat penurun panas jika perlu. Gitu. Terus kita kapan harus menghubungi dokter kalau misalkan ada efek samping? Nah, efek samping yang seperti apa sih yang harus menghubungi tenaga kesehatan ya? Itu kalau misalnya efek sampingnya sangat berat. Misalnya seperti reaksi alergi. Reaksi alergi itu yang teringan itu kayak merah-merah ruam-ruam gitu. Tapi kalau misalnya merah-merah ruam-ruamnya nggak hilang dalam 2 hari atau dalam beberapa hari, semakin banyak, dalam 1 hari atau 2 hari itu semakin banyak, sebaiknya langsung hubungi petugas kesehatan. Atau demam nih, kan demam tadi efek samping yang biasa ya Bu. Tapi kalau misalnya efek sampingnya sampai berhari-hari sudah minum obat lebih dari 2 hari tetap demam dan lebih dari 39, lebih baik langsung aja deh datang ke petugas kesehatan.
Yang paling berat itu ada sih kayak reaksi alergi yang sampai mungkin sesek, tapi nggak pernah ada sih ya yang kayak gitu tuh kita masuknya ke KIPI berat ya. Kalau ini kan KIPI ringan gitu ya, masih bisa diatasi. Nah, Teh, kalau misalnya si imunisasinya itu ada anak yang misalnya belum lengkap atau nggak kelewat, biasanya sakit atau gimana, Teh? Nah, bunda-bunda pasti deh ada bayi-bayi yang imunisasinya tidak lengkap kan? Nah, jangan khawatir Bun, imunisasi masih bisa diberikan kok sampai usia 5 tahun. Tapi ya diperpanjang. Namanya imunisasi kejar. Namun ada beberapa vaksin yang tidak diberikan pada imunisasi kejar ya Bun. Misalnya imunisasi rotavirus nih, dia hanya bisa maksimal diberikan di usia 6 bulan 29 hari. Atau misalnya BCG, nah BCG nggak boleh lebih dari 11 bulan. Beberapa dokter spesialis menganjurkan kalau lebih dari 1 bulan atau lebih dari 2 bulan tes mantuk dulu gitu ya baru BCG. Tapi kalau program di pemerintah nggak apa-apa kalau kurang dari 11 langsung aja BCG. Kalau program ya kita bicara program. Gitu. Kalau kayak HB0 itu. Itu kalau program itu selalu 24 jam karena memang si proses pembuatan kekebalannya akan lebih maksimal di 24 jam pertama pemberian. Tapi kalau lebih dari 24 jam misalnya 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari gitu ya, itu proses pembuatan kekebalannya nggak terlalu maksimal Teh Nabila sebenarnya. Jadi ya kita nganjurinnya 24 jam aja. Pokoknya Vaskes KM1 atau kunjungan neonatus yang pertama wajib memberikan vitamin K, kemudian hepatitis atau HBO gitu. Apa lagi Teh? Kan gini ya, katanya si MMR itu belum masuk jadi program pemerintah, itu kenapa Teh? Nah, kalau kita itu program imunisasi rutin namanya MR ya, measles, rubella. Nah, kalau MMR itu MAMS gitu ya, ada MAMS-nya. Jadi ada gondongannya gitu. Beda. Jadi sekarang marak ya. Tapi kita pemerintah belum menyediakan MMR untuk menjadi program imunisasi rutin. Jadi yang imunisasi rutin itu hanya MR saja. Hal ini disebabkan mungkin banyak faktor ya, diantaranya mungkin ketersediaan vaksin, terus proses pemindahan vaksin atau logistiknya mungkin belum memadai untuk menjadikan MMR menjadi imunisasi rutin. Tapi mungkin karena kemarin banyak juga ya kejadian gondangan. Mungkin nanti kedepannya mungkin mereka pejabat-pejabat yang berkenan dan berwenang itu membuat studi atau penelitian yang mengharuskan bahwa nanti ini harus jadi imunisasi rutin gitu, wajib gitu ya. Tapi itu nanti berdasarkan kajian-kajian. Gitu. Nah, kan tadi kita udah ngebahas tentang imunisasi bayi ya, Terus ada nih biasanya imunisasi yang suka dikasih di anak SD. Ya, itu apa sih Teh? Ya, tepat sekali Teh Nabila. Hari ini atau bulan ini, yaitu bulan November, itu dibilang atau kita sebut dengan program BIAS. Singkatannya Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Bunda-bunda, jangan takut loh anaknya diberikan imunisasi BIAS, karena imunisasi BIAS ini justru akan menambah titer kekebalan anak-anak kita. Tahukah Bunda, imunisasi yang diberikan adalah kelas 1 campak dan imunisasi difteri tetanus atau DT. Kemudian kelas 2 itu pemberiannya tetanus dan difteri. Kelas 5 pemberiannya HPV dan tetanus difteri. Itu bulan Agustus dan November. Kalau misalnya Bunda itu takut, justru itu akan rugi. Nggak dapat itu ya? Nggak dapat kekebalan. Bayangin, setelah diteliti ternyata kalau anak-anak usia 7 tahun, misalnya imunisasi campak ya, dia diberikan di 9 bulan dan booster 18 bulan nih. Nah, pada saat dia di 2 tahun, dia tinggi titernya terhadap virus campak ini. Tapi pada saat usianya 7 tahun atau 6 tahun, dia pada saat usia SD itu dia titernya langsung rendah. Di angka 25, 39, 52, 65% titernya. Makanya kita harus naikin lagi ke angka 90 dengan memberikan suntikan campak lagi di usia anak kelas 1 SD. Berarti kalau misalnya yang imunisasinya lengkap pas bayinya tetap harus ikut BIAS ya? Tetap wajib harus ikut BIAS. Apalagi yang waktu bayinya kelewat, wajib banget ikut karena BIAS. Mungkin sahabat-sahabat di rumah, ibu-ibu di rumah mungkin mikirnya udah lengkap pas bayinya gitu. Itu adalah pemikiran yang belum terpapar oleh informasi. Ternyata wajib. Biar lengkap ya, biar lengkap, biar usah takut. Betul. Nah, kayaknya kita udah banyak ya ngobrol tentang imunisasi. Terus ada nggak nih tips dari Ibu Bidan atau tips buat atau saran gitu? Ini saran, saran kesan, saran buat
sahabat di rumah. Hai bunda yang udah punya bayi, seneng nggak lihat bayinya? Pasti lucu kan? Gimana kondisi bunda kalau misalnya membayangkan tiba-tiba anaknya jadi lumpuh, yang harusnya nanti besarnya dia sempurna, bagus, tapi dia jadi lumpuh gitu tangannya atau kakinya. Nah, nggak mau kan? Makanya imunisasi. Jangan takut imunisasi hanya karena bengkak dikit tinggal dikompres, demam dikit tinggal diberi penurun panas atau dikompres. Tapi bunda nanti kalau nggak diimunisasi bisa kena penyakit yang bisa menyebabkan cacat. Jangan takut ya, tetap imunisasi. Sip lah, pokoknya kita lengkap banget ya hari ini Ya. sudah ngobrolin tentang imunisasi. Jangan lupa apa dulu teh? Oh Biasa. iya, jangan lupa like, comment, dan Subscribe. Dan untuk sahabat-sahabat Puskesmas, kalau masih ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komen. Oke. Sekian dari kami, bye-bye. Bye.